Satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita bertemu lagi dalam Selamat diskusi. malam. Oke, selamat malam. Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran oleh saya sendiri Atika Hidayah, Deska Natalia, Dodi Setiawan, Ihsan Triaji, dan Muhammad Mirwan Sabit. Selanjutnya. Penerapan teori dalam kelas. Terdapat 3 teori, yaitu teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme. Yang pertama, teori behavioristik menyatakan bahwa interaksi antara stimulus respon dan penguatan terjadi dalam satu proses belajar. Artinya, guru mampu mengendalikan pembelajaran yang dilakukan peserta didik. Penerapannya, guru memberikan banyak drilling atau latihan agar terbentuk perilaku sesuai pembiasaan atau sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya teori sosial kognitif, yaitu menyatakan bahwa pembelajaran memfokuskan pada individu siswa, dan teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Jadi dalam teori sosial kognitif ini, dia lebih kepada pribadi peserta didik. Nah, dalam teori sosial kognitif ini, penerapan di dalam kelasnya, guru memfasilitasi pengalaman belajar siswa dan mendampingi untuk memperoleh tujuan belajar. Karena tujuan dari sosial kognitif tadi adalah kepribadian, makanya di teori ini guru bertugas sebagai fasilitator. Itu. Kemudian selanjutnya teori konstruktivisme menyatakan bahwa pembelajaran yang beranggapan berhasil jika didasarkan pada pengalaman nyata dari siswa dalam kehidupan sehari-hari. Artinya pada teori konstruktivisme ini semua pembelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian penerapannya yaitu siswa belajar dengan menghubungkan informasi, konsep, rumus yang didapatkan dalam pembelajaran di kelas dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, model-model pembelajaran akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi mengenai model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Ada 2 model pembelajaran. Model pembelajaran yang pertama yaitu model pembelajaran inquiry. Pada model pembelajaran inquiry ini merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa atau peserta didik untuk melakukan proses dalam menemukan pengetahuannya secara mandiri lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan pengarahan peserta didik untuk melakukan percobaan atau penelitian untuk memecahkan suatu masalah atau pengetahuan suatu materi yang sedang dipelajari. Nah, pada model pembelajaran inquiry ini terdapat 5 tahapan. Pada tahapan yang pertama yaitu mengamati berbagai fenomena-fenomena alam yang akan memberikan pengalaman belajar. Tentunya ini akan dilakukan oleh peserta didik. Untuk tahapan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi. Untuk tahap yang ketiga, mengajukan dugaan atau kemungkinan dari jawaban atau bisa kita sebut sebagai hipotesis. Yang keempat yaitu mengumpulkan data yang terkait dengan dugaan tersebut. Sedangkan langkah yang kelima, yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang diolah. Untuk model pembelajaran yang kedua, yaitu model pembelajaran discovery learning. Nah, pada pembelajaran discovery learning ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan sikap dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Jadi di sini siswa dituntut untuk berperan aktif. Tidak jauh berbeda pada pembelajaran discovery learning ini juga ada beberapa tahapannya, ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu stimulus yang diberikan guru oleh guru untuk peserta didik, kemudian ada identifikasi masalah, pengumpulan data, kemudian olah data, pembuktian, dan yang terakhir adalah generalisasi.
Oke, sekian dari saya. Untuk paparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya, saya di sini Dodi Setiawan akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa dan permasalahannya di dalam kelas. Yang pertama, ada kasus Tania yang berumur 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, berdasarkan teori Robert J. Huffington dalam Sumantri, Tania berada pada masa middle childhood sehingga memiliki ciri kemampuan berpikir lebih kompleks, belajar keterampilan fisik, bergaul dengan usia yang sama atau teman sebaya, kemudian menyadari perannya sebagai laki-laki atau perempuan di dalam hubungan sosialnya. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Berdasarkan sifat-sifat yang dikemukakan oleh Robert Huffington dan dikaitkan dengan permasalahan Tania yang berumur 7 tahun, kami mengajukan beberapa solusi. Yang pertama, anak 7 tahun cenderung dapat belajar sambil bermain, yakni dapat dikaitkan atau disisipkan konten edukasi dalam sebuah permainan. Solusi yang kedua, bisa kita ajarkan belajar praktek langsung, karena anak usia 7 tahun lebih cepat bosan, sehingga kita harus memberikan pembelajaran yang dia bisa merasakan sendiri pembelajaran itu. Kemudian solusi yang ketiga, memberi perhatian khusus kepadanya, karena anak 7 tahun butuh perhatian yang lebih berasal dari orang yang lebih tua, baik keluarga ataupun dari guru. Kemudian solusi yang terakhir, membelajarkan dengan kelompok kecil sesuai jenis kelaminnya. Karena di sini anak 7 tahun belajar bagaimana mengelompokkan diri kepada kelompoknya. Kemudian untuk kasus yang selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Ihsan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Untuk kasus kedua ini yaitu kasus Samuel yang berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, dalam kasus ini kami melihat dari dua teori. Yang pertama teori yang sama dari Robert J. dalam Sumantri 2014. Di sini dijelaskan bahwa pada usia tersebut Samuel mampu berpikir yang lebih kompleks. Yang kami garis bawah ini ya, ini adalah kondisi di mana terjadi pada Samuel. Yang pertama, mampu berpikir lebih kompleks. Yang kedua, bergaul dengan usia yang sama atau teman sebaya. Kemudian yang ketiga, menyadari perannya sebagai laki-laki dalam hubungan sosial. Kemudian jika kita amati berdasarkan teori dari Erik Erikson ya, yang mana terdapat 8 tahapan, Samuel ini berada pada tahapan kelima, yaitu tahap identify dan confusion. Yang mana yang saya garis bawahi atau kami simpulkan, yang kami garis bawahi di sini adalah kasus yang terjadi pada Samuel. Pertama, mulai berpikir deduktif, bermain, belajar menurut peraturan yang ada. Jadi sudah mengenal peraturan. Kemudian sebaliknya, jika tidak mendapat kesempatan, maka tidak akan dan tidak ada dukungan, justru dapat menimbulkan anak atau Samuel ini akan merasa tidak berdaya. Nah, dari dua teori tersebut kami simpulkan atau kami menawarkan solusi yang bisa dilakukan adalah pertama dengan mengajak Samuel berkomunikasi dan berdiskusi mengenai ketakutannya. Seperti apa wujud ketakutannya yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, memberi pemahaman mengenai arti kegagalan dan keberhasilan. Karena pada usia 10 tahun, Samuel harus mengetahui bahwa kegagalan itu merupakan hal yang wajar dan agar tidak terlalu memikirkan kegagalan tersebut. Yang ketiga, mengapresiasi kerja keras dan perannya dalam bergaul bersama teman-teman seusia atau sebayanya.
Karena pada usia 10 tahun, yang mana Samuel ini bekerja keras untuk menjaga harga dirinya, nah itu harus kita apresiasi agar dia memiliki kepercayaan diri juga. Lalu memberi kesempatan bekerjasama dengan lingkungan, karena dengan demikian Samuel akan lebih sering melaksanakan tugas-tugas bersama, dan ketika menghadapi kegagalan itu akan menjadi hal yang wajar, bukan menjadi suatu ketakutan. Kemudian yang kelima, memberi pembiasaan menghadapi tantangan-tantangan. Nah, ini harus sering dilaksanakan, karena setiap tantangan, tidak semua tantangan bisa berhasil dan tidak semua tantangan bisa gagal. Jadi Samuel harus memahami hal tersebut. Lalu memberi dukungan terhadap usahanya dan juga meyakinkan keberaniannya. Nah, ini sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi ketakutannya sendiri akan kegagalan. Kita butuh untuk meyakinkan agar Samuel tetap berani dan juga tetap berusaha untuk mempertahankan harga dirinya tanpa harus merasa takut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh materi berikutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kasus selanjutnya yaitu adalah ada anak bernama Sandra berumur 13 tahun. Dia seorang yang tenang di kelas, tetapi dia masih meremehkan keterampilan teman-temannya. Mengenai kasus ini, bisa kita ambil sebuah teori, di mana teori itu menurut Robert J. Vickhurst, pada usia seperti Sandra ini, dia sudah memasuki usia-usia yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sadar bahwa dirinya sudah masuk usia remaja. Ciri yang berikutnya, bahwa Sandra ini mulai membangun hubungan dengan teman sebaya, dia mulai muncul adanya kemandirian emosi, dia sudah mulai belajar untuk mengatur diri, kemudian dia mulai memerlukan wadah untuk mengekspresikan kapasitas dirinya dan idealismenya. Selain itu, pada usia seperti Sandra ini yang sudah menginjak masa usia remaja, tentunya Sandra memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar dalam hal apa saja. Ya. Untuk menyikapi masalah yang dialami Sandra, maka dapat kita tarik kesimpulan mengenai solusi yang bisa kita tawarkan sehingga masalah yang dihadapi Sandra ini bisa terselesaikan. Yang pertama, hendaknya seorang guru ketika menghadapi anak-anak seperti Sandra ini yang sudah memasuki usia remaja, maka perlu dilakukan sebuah pendekatan secara emosional. Seperti Sandra yang pembawaannya tenang atau bisa kita sebut sebagai anak yang kalem, maka guru perlu melakukan komunikasi yang baik-baik, guru perlu melakukan tanya dan jawab secara personal dan privasi. Karena anak yang kalem itu biasanya sulit untuk mengungkapkan atau dia perlu diberi pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik dirinya agar dia mau mengungkapkan apa yang sedang dia alami. Nah, untuk menghadapi Sandra yang posisinya suka atau masih meremehkan keterampilan teman-temannya, maka seorang guru hendaknya memberikan kepada Sandra sebuah kepercayaan untuk untuk bergabung kepada sesama teman-temannya. Misalkan Sandra diberi tanggung jawab untuk menjadi ketua kelompok. Untuk apa? Agar dia bisa mengetahui bagaimana keterampilan-keterampilan temannya, ya secara terbimbing tentunya oleh guru, tetapi jangan sampai guru itu mendikte kepada Sandra, karena biasanya anak-anak dalam usia remaja itu memang tidak suka didikte, sehingga secara terbimbing dan jangan sampai mendikte, seorang guru itu memberi bimbingan kepada Sandra sebagai ketua kelas dan memberi pemahaman kepada Sandra bagaimana untuk menjadi pemimpin yang baik dan selalu menghargai kerja keras atau keterampilan-keterampilan temannya. Nah, dari sini solusi-solusi yang kami tawarkan agar menjadikan Sandra seorang yang walaupun tenang tapi tetap berkomunikasi baik dengan teman-temannya dan tetap bisa menghargai usaha-usaha yang telah dilakukan teman-temannya.
Lalu masih ada kasus satu lagi, di mana kasus ini akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Silakan. Baik, saya akan membahas permasalahan yang keempat, yaitu mengenai anak bernama Robert yang berumur 16 tahun. Dia menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya karena sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Menurut Robert Happingus, si Robert ini memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, sadar bahwa dirinya sudah mulai masuk usia dewasa. Kemudian yang kedua, mulai dapat membangun hubungan dengan teman sebaya. Dan ketiga, dia mampu memiliki kemandirian secara emosi dan mulai belajar bagaimana mengatur diri sendiri. Dan selanjutnya memerlukan wadah dalam mengekspresikan kapasitas dirinya dan idealismenya. Dan ciri yang terakhir, memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar dalam segala hal. Dengan ciri-ciri tersebut dan ditambah sedikit minatnya di sekolah, saya dapat memberikan solusi tentang permasalahan yang dialami Robert berikut ini. Yang pertama, karena Robert sudah mulai berumur dewasa, kita dapat memberikan solusi pendekatan secara emosional. Karena anak yang sudah mendekati umur dewasa, dia bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi dia butuh perhatian dari orang lain, terutama kita sebagai guru, apalagi anak ini sudah tidak punya orang tua yang dapat memberikan kasih sayang yang berlebih. Kemudian dapat juga kita memberikan tanya jawab secara personal dan privasi tentang permasalahannya, menanyakan apa yang dia permasalahkan dan memberikan solusi-solusi yang secara personal dia dapat menerimanya. Kemudian solusi yang ketiga, kita dapat memberikan perhatian lebih karena anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya akan cenderung mencari perhatian lain dengan sedikit kenakalan-kenakalan remaja untuk mencari perhatian dari orang lain, sehingga dia dapat perhatian yang tidak dia dapatkan dari orang tuanya. Kemudian solusi yang terakhir dapat memberikan tanggung jawab untuk melatih kemandiriannya dan terus membimbingnya agar minat belajar di sekolahnya akan meningkat. Oke. Itulah hasil presentasi kami dan ini beberapa referensi yang bisa kita lihat. Oke, apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.